to Andre Sins. Kita kembali lagi bersama aku di sini. Aku kali ini mau membicarakan lagi soal mainan. Kalau di video sebelumnya itu ada soal PlayStation. Worth it gak sih beli PlayStation 4 di tahun 2022? Yang videonya ini nih. Nah, kalau kalian belum nonton, boleh kalian tonton dulu. Yang lagi nyari PS, yang lagi bingung yang udah jual PS4 nih buat beli PS5, kalian boleh tonton video aku, worth it apa enggak. Dan PS5 tuh kayak gimana sih? Rugi nggak sih kita beli dengan harga semahal itu? Langsung aja kepoin. Oke, kali ini gue lagi mau bahas soal mainan Legend juga. Ya, mainan mobil-mobilan gak jauh, karena hobi gue dari kecil juga udah mainan-mainan seperti Hot Wheels. Dulu tuh gue kenal ini, mainan itu dari kecil banget. Di zaman gue tuh ada salah satu animenya atau kartunnya, bahkan komik. Di zaman gue tuh masih heboh banget soal komik. Kalau kalian tahu, entah Nube, Doraemon, tadi gue bilang Tamiya, kalau nggak salah nama komiknya Let's and Go. Dan kalau kalian juga pecinta anime atau kartun di setiap hari Minggu, itu kalau misal gue waktu kecil, kalau mau bangun sekolah tuh susah gitu. Tapi kalau di hari Minggu kan banyak kartun-kartun, nggak perlu pakai alarm, nggak perlu dibangun, itu udah bangun sendiri karena mau nonton anime doang. Selain komiknya tadi gue bilang Let's and Go, ada juga anime dari RCTI yang lagu gini, ayo maju, mobilku melaju cepat. Nah, ini tuh salah satu mainan favorit gua karena ada komiknya, ada filmnya. Jadi tuh anak kecil kan kayak, wih, kebawa pengen punya juga fisiknya gitu kan. Nah, sekarang kita bahas dulu dari si kotaknya. Aku udah beli ini berapa bulan yang lalu karena aku tiba-tiba ke BM-an tuh muncul gitu. Akhirnya aku teringat soal Tamiya. Beli itu buat apa? Aku tuh kangen pengen ngerakitnya dulu guys. Begitu buka dari plastiknya, aku buka gini kan, tiba-tiba masih ada kayak belum dirakit. Aku tuh BM kangen banget pengen ngerakit si Tamiya ini. Nah, makanya kemarin pas sempat aku belinya juga yang dulu aku pernah punya. Salah satunya ini. Aku pecinta banget Beat Magnum. Nah, kalau di dulu kan pentolannya di Tamiya itu namanya Vanguard Sonic sama Magnum Saber. Itu yang pertamanya. Nah, muncullah berikut-berikutnya kayak salah satunya gue suka sama yang namanya Beat Magnum. Nah, Beat Magnum itu ini, itu warnanya bannya hijau. Nah, sekarang yang gue punya adalah seri racingnya yang kasta tertinggi dari Beat Magnum, yang Beat Magnum TRF. TRF itu adalah Tamiya Racing Victory. Jadi itu bener-bener tipe tertingginya lah, tipe sportnya, tipe balapnya banget gitu. Kalau yang Beat Magnum kan mayoritas putih biru aja. Kalau ini kayak ada kuningnya, ada merahnya, bodinya warna gini, velgnya beda. Kalau yang Beat Magnum biasa kan warna hijau, kalau ini warna putih. Dan gue seneng banget sama Beat Magnum, kenapa? Karena memang gue suka banget sama yang modelnya tuh kayak gini, kokoh, bannya gede, lebih kayak keker, lebih kayak gede, sporty, terus mewah gitu. Terus gue punya juga salah satu yang topnya juga di Magnum adalah Cyclone Magnum. Nah, kalau ini gue juga punya Cyclone Magnumnya juga yang tipe tertingginya, yaitu tipe TRF-nya, lihat ya. Nah, yang ini, kenapa gue suka banget sama yang TRF-nya? Karena memang gue suka sama warnanya, livery-nya, kayak kesannya lebih sporty dan lebih garang gitu. Terus di sini kayak ada tulisan TRF Project tuh, kesannya kayak balap banget gitu. Dan di sini gue suka banget sama Cyclone Magnum, dia kayak kesannya kayak panjang dan lihat, kayak aerodinamis gitu loh. Kesannya kalau lagi ngebut tuh kayak kenceng gitu. Kalau Beat Magnum kan dia agak tinggi, tuh lihat tuh. Kalau Cyclone Magnum tuh dia bener-bener kayak lebih ceper gitu atapnya. Kalau ini kan sayapnya juga, kalau kalian lihat sayapnya tuh bener-bener kayak tinggi, gede. Kalau ini bener-bener sayapnya ceper gitu, datar, shoo gitu, kayak lebih aerodinamik gitu loh. Dan gue waktu ngerakit ini, gue kayak ngetes gitu loh guys. Gue nggak ngeliat buku panduannya karena kan di sini kan pas kalian buka tuh kayak ada buku panduannya gitu loh. Nah, kalau kalian lihat nih di sini kayak ada buku panduannya. Terus ini kesannya tuh di zaman dulu tuh kayak seru gitu ngerakit-rakit kayak gini karena namanya masih bocah ya kan. Demen banget mainan yang memang unik gitu, kayak dia punya gear-gear kayak gini kan. Tuh dia punya gear-gear kayak gini harus dipasang. Terus dia punya oli minyak gitu. Nanti kalau misalnya udah ada baterainya, udah ada dinamonya, pas mau dimainin tuh si gear-gearnya tersebut itu dikasih kayak pelumas gitu supaya dinamonya lebih kenceng gitu, lebih halus. Nah, ini juga kan kayak ada stiker-stikernya tuh awalnya tuh masang sendiri. Sebelumnya kan putih polos. Akhirnya aku harus copot-copot, pasang-pasang sendiri. Dan kemarin aku tanpa melihat ini, aku masih bisa guys, seru banget. Dan di sini juga ada beberapa part yang nggak dipakai. Dan ya kita langsung bahas aja kotaknya. Di sini kotaknya itu seperti biasa. Terus nama serinya apa? Beat Magnum. Lalu di sini kayak ada ininya nih. Kalau merek Tamiya itu ada kayak gini nih, Fully Cooled Mini 4WD ya kan. Jadi dua-duanya tuh jalan. Jadi kalau nyalain nih, dia tuh gerak dua-duanya. Makanya dibilang 4WD. Kalau 2WD berarti
Jadi depannya doang atau nggak belakangnya doang. Tapi ini kalian juga bisa setting mau 4WD apa 2WD. Cuman kan ini kan mini 4WD, jadi harus dipasang supaya lebih kencang gitu jalannya. Terus di bagian depannya gini aja sih, ada gambar karakternya sih yang tadi aku bilang. Karena pentolannya Sonic sama Magnum, yang biru ini dia tuh pembalap Magnum. Kalau yang rambutnya merah ini pembalap Sonic. Lalu di bagian sampingnya itu ada gambar si Tamiya-nya kalau lagi dibuka. Kalau lagi kayak bodinya lagi dibuka tuh kayak gini. Kelihatan sih tempat baterainya, tempat dinamonya, lalu ada bumper depan, bumper belakang. Di sini juga yang tadi aku bilang bisa kalian bikin 4WD ataupun 2WD tuh. Lalu di bagian samping kanannya seperti biasa cuman kayak logo gini aja, Fully Colored Mini 4WD series. Mereknya ada gambar Tamiya-nya, di bagian kirinya juga sama. Terus di sini ada si baterai sama dinamonya dengan bahasa Jepang yang kalian nggak bisa ngerti, aku juga nggak ngerti kalau bahasa Jepang. Lalu di kotak yang Cyclone Magnum juga sama, depannya juga ada gambarnya seperti ini. Terus ada si namanya, tipenya tuh lihat, Cyclone Magnum TRF. Lalu atasnya juga sama, ada si petunjuk tadi baterai, dinamo sama kalau dipasang seperti ini. Lalu di bawahnya juga sama, nih kalau lagi kondisinya nggak pakai baterai emang nggak pakai dinamo begini tuh, kelihatan gearnya. Lalu kalau kalian buka kotaknya itu ya seperti ini aja sih. Cuman ada si body-bodiannya, stiker-stikeran, tunjuk tuh, keren banget tuh. Keasliannya tuh bener-bener kayak keren banget gitu. Terus ada kayak petunjuk juga, nggak boleh asal cat, nggak boleh asal pasang, nggak boleh dimakan, namanya kan anak kecil kan. Terus nggak boleh diceburin ke air gitu-gitu tuh, peringatan dengan bahasa Jepang. Keren banget di zaman itu, bener-bener mewah banget dan eksklusif banget. Apalagi ada kartunya sama komiknya, anak kecil pasti suka banget di zaman itu. Sayang banget anak kecil zaman sekarang nggak ngerasain Tamiya. Padahal dulu waktu ada kartunnya di TV, ada komiknya dijual di toko buku, kita punya mainannya juga. Itu benar-benar seru banget karena kita bisa ke tempat-tempat yang memang jualan Tamiya tuh kayak ada track-tracknya gitu kan. Itu kita bisa main di situ. Bahkan kalau kita punya teman punya juga, kita bisa ngadu guys. Yuk balapan yuk gitu, ngadu kencang. Karena dinamonya ini kita punya beberapa merek, punya beberapa brand, dan juga kadang-kadang bisa custom, bisa dikencengin pakai tembaganya begini gitu-gitu, seru banget guys. Nah kalau ini sama juga, kalau dibuka ya sama, isinya begitu gini. Terus ini ada salah satu contohnya juga, ada beberapa gear yang aku nggak pakai. Kalau misalnya hilang ataupun nggak dibutuhkan, ini ada lagi cadangannya, berapa gear di sini. Dan ada si olinya yang belum dipakai karena aku memang pada saat beli ini kelengkapannya hanya Tamiya-nya saja ya guys ya. Jadi kalau kalian beli ini memang nggak dapat dinamo, nggak dapat baterai, hanya yang merek asli ini. Tapi kalau merek yang sebelah atau yang merek All Day atau merek KW yang lain itu biasanya dia udah dapat baterai, walaupun baterainya juga lemah, sama dinamo yang cuman ya sekedar nyala aja gitu. Cuman kalau dibalapin atau dijalanin dia cepat rusak, bahkan lambat banget. Jadi kalau yang merek Tamiya ini bukannya kalau kalian beli nanti, Bang kok aku udah beli asli kok nggak dapet dinamo, nggak dapet baterai. Memang kalau yang merek Tamiya ini dia nggak dapat dinamo atau baterai. Jadi kita langsung buka aja si Cyclone Magnum. Dalamnya kayak apa sih guys? Ini cara bukanya gini ya guys. Ini kan ada knalpot-knalpotan, itu buat si kuncinya. Tinggal diputar kayak gini nih. Ini keren banget zaman dulu sih itu. Ini si bentuk knalpot ini kan adalah si kuncian bodinya. Kalau dibuka, kalau nggak pakai ini, dia akan gini nih guys. Tuh, akan kayak gitu. Tuh, dibuka kayak gini nih bodinya. Di bodinya kayak gini aja. Belakangnya kayak gini. Keren banget. Nah ini di bagian dalamnya yang aku bilang, aku nggak dapet dinamo, nggak dapet baterai. Aku tadinya mau beli memang dinamonya sama baterai, cuman kemarin itu yang aku kejar adalah ke BM-an aku untuk membeli dan ngerakit. Itu yang aku kangenin. Jadi nanti mungkin kalau aku iseng lagi, coba komen di bawah kira-kira mau dinyalain atau kita mainin. Kalian komen di bawah supaya aku mungkin beli dinamonya, baterainya, sama juga track-tracknya mungkin siapa tahu kita mainin. Komen di bawah guys supaya aku beli. Nah di sini kelengkapannya seperti biasa, nih ada pengait baterainya. Tuh bisa dibuka gini, ini pengait baterai. Karena kalau nggak pakai ini baterainya bisa copot. Jadi harus dipasangin baterai baru di kayak gini. Nah, diklik kayak gitu guys. Lalu dinamonya guys. Bang, ini kan dinamonya gini nih. Cara pasangnya gimana kalau udah punya dinamonya? Nanti dilepas nih, didorong si pendorong belakang ini, dilepas kayak gini guys. Set. Nah, kebuka lah dia. Nanti kalau udah kebuka, kan ini kan udah nih kayak gini nih kan kelihatan kalian ada gearnya, ada apanya kan tuh. Makanya kalau digerakin nih gini nih tuh. Ini 4WD. Nah, kenapa dibilang 4WD? Karena ya inilah, ada alat si batang ini yang bikin supaya menjadi depan-depannya gerak juga. Tapi kalau kalian nggak mau pakai ini juga boleh. Nah, dinamonya nanti kalau udah dipasang, dia dipasangnya di sini. Tinggal pasangnya sih gampang, cet gitu. Dan di sini bisa dibuka juga. Ini keren banget loh guys. Tuh, nanti di sini kalau udah dipasang kan batang si mesin dinamonya kan keluar dari sini nih. Nanti kita pasangin lah si gear yang tadi belum aku pakai, baru dipasang ke sini. Ditutup kayak gini. Sampai ceklek lagi, baru kita pasang di sini guys. Kita pasangnya juga udah ada dudukannya, tinggal dipasin. Pas udah setek seperti ini, udah pasang dinamonya, kalian pasang baterainya dan langsung jadi nyala nih. On gini aja nih. Set, begitu di on, langsung dinyala. Tapi ya kalau Tamiya ini kan memang bukan remote control, jadi kalau kalian mau main ya paling harus ada yang jagain. Kalau enggak kan ditaruh ini, nabrak nanti ya kan. Kalau misalnya ada tracknya enak, kalau ditaruh gitu aja tinggal ngikutin tracknya.
Tapi ya kalau mau balapan biasanya kan ada beberapa brand dinamo yang memang ada kekuatannya gitu. Biasanya semakin kencang semakin mahal. Kayak gitu aja sih guys. Gimana ya, pas aku kemarin udah ngerakit aku kayak anak kecil lagi, ngerti gak? Pas aku udah ngerakit tuh di kamar aku pegang, aku liatin gini. Karena teringat dulu waktu kecil, waktu dibeli di tempat perbelanjaan itu aku dulu nabung guys biar duit jajan. Jadi pas aku mau sekolah kan biasanya kadang-kadang aku dapat uang jajan. Tapi pada saat aku mau beli mainan aku nggak minta orang tua. Malu emang gak enak gitu loh, udah dikasih duit jajan terus mau minta mainan lagi gitu, kayak malu aja gitu, kayak nggak enak sekolah udah mahal gitu kan ceritanya kan. Dulu itu seingat aku ya harganya kalau nggak salah 50 ribuan ya, 50 ribuan sampai 60 ribu satu ini. Tapi bagiku dulu 55 ribu 60 ribu tuh dulu mahal banget guys. Sempet harganya tuh sampai 75 ribu. Bahkan dulu aku punya satu ini aja tuh aku pakai lama gitu, aku modif bannya. Ini kan karena bannya bisa dimodif nih. Contoh kayak gini ya, aku copot ya. Contoh ini aku copot bannya. Ini tuh bannya bisa kalian modif nih. Mau pakai velg yang lain, palang yang lain, model yang lain, dan bannya tuh bisa kalian juga modif lihat nih. Tuh. Kalian mau pakai yang agak busa, ini kan karet ya. Kalian bisa pakai yang agak busa, warnanya misalnya mau merah, mau hijau, mau biru tuh banyak banget. Jadi dulu tuh aku punya satu, aku sayang banget dengan standarannya. Setelah standarannya bosen, aku langsung kayak, ya muncullah jiwa-jiwa namanya anak-anak bocah cowok lagi kan, mainan mobil-mobilan, jiwa-jiwa modif tuh udah dari kecil. Gantilah terpelaknya, gantilah bannya. Ini kan dapetnya kan udah dapet dari kotaknya. Ini juga dijual lagi guys, udah dijual lagi nih. Ntar mungkin yang ini yang lebih gede, yang warnanya apa, yang modelnya ini nggak bulat-bulat. Terus bahkan bempernya ini ya, bempernya ini juga kalian juga biasanya ada yang jual di tempat lain. Jadi ini kalian bemper ini bisa kalian copot nih dari sini, bisa kalian copot, bisa kalian ganti yang lain, kalian modif yang lain. Bahkan bemper depannya kan cuma gini aja nih, itu kalian bisa tambahin bemper lagi, bemper yang dimana kalau dipasang di trek kan, trek itu kan tembok sama tembok, makanya gunanya si roller ini kan biar jalan ya, biar muter gini kan. Itu kadang ada bemper yang keren banget, jadi dia ada pernya bisa menyesuaikan. Jadi kalau dia nabrak gini, dia bisa ngeper, jadi lebih cepat gitu jalannya gitu. Zaman dulu tuh udah jiwa modifnya tuh udah ada ya, karena dari kecil udah mainan mobilan tadinya, makanya sampai gede juga aku suka banget sama mobil. Ganti pelek, ganti warna mobilnya pakai stiker, ganti bemper, body kit, kayak gitu-gitu guys. Ya jadi intinya kalau kalian mau nyari ini sih aku saranin kalian bisa dibeli di marketplace, karena mungkin kalau di tempat-tempat jualan mainan udah nggak ada. Anak zaman sekarang nggak ngerti apa tuh si Tamiya, apa sih yang namanya Tamiya, ini bagus nggak sih? Karena kan kalau anak-anak zaman sekarang ya mungkin kenalnya udah main tablet, mungkin dengan smartphone, aplikasi-aplikasi, games-games yang tinggal download. Tapi kalau zaman dulu kita nggak kenal tuh apa itu tablet seperti ini, ataupun main-main komputer. Apalagi komputer zaman aku tuh masih komputer-komputer yang mungkin pakai Pentium 2, 3, 4 yang belum support game-game balap-balap yang kayak zaman sekarang udah PS3, PS4, bahkan PS5 sekarang. Wah, zaman dulu kita mainannya bener-bener banyak yang di lapangan guys, sama anak-anak yang lain, tetangga, teman sekolah, dengan bermain Tamiya ini guys. Keren banget guys. Pokoknya pas aku beli ini tuh bener-bener sayang banget sama ini, karena aku mengingat dulu waktu kecil sayang banget aku. Dan bahkan dulu aku sempat ikut lomba-lomba. Jadi kalau menang aku kadang dapat dinamo juaranya kan. Kalau misalnya menang lagi sempat aku dapat uang. Sempat waktu itu dapat baterai yang mahal, baterai yang bisa dicas-cas, yang kalau misalnya habis dicas, bukan yang kalau kita habis dibuang beli baru, enggak. Terus aku dulu sempat ada kompetisi, hadiahnya mewah. Kalau dibeli harganya mahal. Kalau nggak percaya kalian boleh buka di marketplace, cek harganya sekarang berapa. Dulu mahal, sekarang lebih mahal lagi karena udah jarang yang produksi dan gak ada lagi yang produksi. Namanya Speed Checker. Kalian buka tuh di Google atau di marketplace, ada namanya Speed Checker. Jadi itu alat untuk mengetahui berapa kecepatan Tamiya kita ini guys. Karena kan tergantung baterai, tergantung dinamo. Kalau dinamo kita bagus, baterai kita bagus, speednya akan lebih baik. Namanya Speed Checker. Jadi dulu aku sempat lomba. Lombanya itu syaratnya dengan harus memiliki atau menggunakan Tamiya merek Tamiya, dan nggak boleh dimodif-modif. Jadi harus standar. Jadi bawaan pabrik lah gitu loh. Nggak boleh pakai dinamo racing atau baterai yang bagus. Jadi pada saat itu lombanya salah satu kategori yang harus disyaratkan adalah itu. Jadi harus dengan bawaan kotak, rakit, main. Dan waktu itu aku sempat juara dapetnya ini guys. Ya, jadi itulah sedikit cerita aku soal Tamiya ini. Komen di bawah dong kalau kalian yang tahu Tamiya, siapa yang kenal Tamiya, siapa yang mungkin di rumahnya saat ini punya Tamiya, bahkan masih sering dimainkan Tamiyanya. Kalau remote control kan Ameritik ini banyak, remote control tuh banyak banget yang mainin. Mau remote controlnya mobil, F1, kapal, kayak kapal-kapalan yang main di air itu ada. Tapi kalau Tamiya, aku cuma mau tahu kalian main apa enggak. Komen di bawah guys. Udah segitu dulu video kali ini tentang Tamiya. Komen di bawah kira-kira aku konten apa lagi. Siapa tahu aku bisa review, siapa tahu aku bisa beli dan mainkan atau rakitkan atau apa buat kalian. Oke, kayak gitu aja. Kalau kalian suka tolong di like, di share video ini. Kalian komen di bawah kira-kira apa lagi yang harus aku buat. Dan